Nama saya Erlin Irawati Mule. NPM saya 1211420120062. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel eukariotik serta fungsi dari masing-masing sel eukariotik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu eukariotik. Eukariotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Pada gambar ini adalah gambar eukariotik. Eukariotik juga terdapat yang pertama ada membran plasma atau membran sel. Membran plasma atau membran sel merupakan bagian sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan di sekitarnya. Membran ini dimiliki oleh semua jenis sel. Membran plasma memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai pengontrol masuknya nutrien serta sebagai pengontrol masuknya nutrien dan keluarnya hasil metabolisme. Selanjutnya sebagai pemisah isi sel dari lingkungan luar dan sebagai reseptor perubahan lingkungan sel. Contohnya seperti perubahan suhu dan intensitas cahaya. Selanjutnya nukleolus. Nukleolus adalah benda bulat yang terletak di dalam nukleolus atau sel eukariotik. Fungsi nukleolus yang utama adalah untuk merakit ribosom dan struktur terbesar dalam nukleolus sel. Selanjutnya sentriol. Sentriol adalah struktur terbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariotik. Fungsi sentriol dalam formasi sila dan flagela. Selain pembelahan sel, sentriol juga berperan penting dalam pembentukan silia dan flagela. Selanjutnya retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkannya membran. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah menggisour dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Selanjutnya retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Selanjutnya ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Fungsi dari ribosom adalah tempat terjadinya sintesis atau produksi atau pembentukan protein. Selanjutnya kompleks Golgi atau badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur. Jika berbicara fungsi, kompleks Golgi bermanfaat untuk banyak hal, diantaranya membentuk kantuk atau vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, menjadi tempat untuk memodifikasi protein, membentukkan lisosom, dan membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding. Selanjutnya lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Fungsi dari lisosom mempunyai dua fungsi. Yang pertama ada fungsi lisosom primer dan fungsi lisosom sekunder. Selanjutnya peroksisom. Peroksisom merupakan organel purbakala yang melakukan semua metabolisme oksigen di dalam sel eukariotik primitif. Fungsi utama peroksisom adalah menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Selanjutnya mitokondria.
Mitokondria adalah salah satu bagian dari organel sel. Mitokondria sendiri berfungsi dalam respirasi sel, yaitu menghasilkan energi. Selanjutnya mikrotubul. Mikrotubul merupakan salah satu organel berbentuk gelendong yang terletak berseberangan di seluruh isi sitoplasma. Fungsi dari mikrotubul adalah untuk membentuk jaringan transportasi internal untuk peradangan fisikal yang mengandung bahan-bahan penting ke seluruh sel. Selanjutnya mikrofalem. Mikrofalem atau filamen aktin adalah bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang berupa batang padat berdiameter sekitar 1 cm dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Fungsi dari mikrofalamen adalah untuk menahan gaya tarik dan mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya sitosol. Sitosol adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan. Selanjutnya kromatin. Kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon dan protein horihiston yang ditemukan pada inti sel eukariotik. Salah satu fungsi utamanya adalah mengkoordinasi DNA untuk mengaktifkannya masuk dalam inti sel. Selanjutnya filamen. Merupakan bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 cm. Fungsi filamen intermediate adalah: yang pertama, filamen intermediate memainkan peran struktural penting dalam sel yang lebih permanen. Selanjutnya, mempertahankan bentuk dan menahan ketegangan dan menahan inti dan organel sel lainnya di tempatnya. Halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Selanjutnya ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Fungsi dari ribosom adalah tempat terjadinya sintesis atau produksi atau pembentukan protein. Selanjutnya kompleks Golgi atau badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekspresi sel dan struktur. Jika berbicara fungsi, kompleks Golgi bermanfaat untuk banyak hal, diantaranya membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, menjadi tempat untuk memodifikasi protein, membentukkan lisosom, dan membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding. Selanjutnya lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Fungsi dari lisosom mempunyai dua fungsi. Yang pertama ada fungsi lisosom primer dan fungsi lisosom sekunder. Selanjutnya peroksisom. Peroksisom merupakan organel terbengkalai yang melakukan semua metabolisme oksigen di dalam sel eukariotik primitif. Fungsi utama peroksisom adalah menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui beta oksidasi. Selanjutnya mitokondria.
Mitokondria adalah salah satu bagian dari organel sel. Mitokondria sendiri berfungsi dalam respirasi sel, yaitu menghasilkan energi. Selanjutnya mikrotubul. Mikrotubul merupakan salah satu organel berbentuk gelendong yang terletak bersebelahan di seluruh isi sitoplasma. Fungsi dari mikrotubul adalah untuk membentuk jaringan transportasi internal untuk berat 1 cm dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular. Fungsi dari mikrofilament adalah untuk menahan gaya tarik dan mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya sitosol. Sitosol adalah komponen sel di dalam sitoplasma yang berupa cairan. Selanjutnya kromatin. Kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon dan protein horiston yang ditemukan pada inti sel eukariotik. Salah satu fungsi utamanya adalah mengkoordinasi DNA untuk mengaktifkannya masuk dalam inti sel. Selanjutnya filamen. Merupakan bagian dari kerangka sel atau sitoplankton yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 cm. Fungsi filamen intermediate adalah: yang pertama, filamen intermediate memainkan peran struktural penting dalam sel yang lebih prominent. Selanjutnya, mempertahankan bentuk dan menahan ketegangan dan menahan inti dan organel sel lainnya di tempatnya. Dan struktur terbesar dalam nukleus sel. Selanjutnya sentriol. Sentriol adalah struktur terbentuk tabung yang terdapat dalam kebanyakan sel eukariotik. Fungsi sentriol dalam formasi sila dan flagela. Selain pembelahan sel, sentriol juga berperan penting dalam pembentukan silia dan flagela. Selanjutnya retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkannya membran. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah menggisour dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Selanjutnya retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Selanjutnya ribosom. Ribosom merupakan organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis. Fungsi dari ribosom adalah tempat terjadinya sintesis atau produksi atau pembentukan protein. Selanjutnya kompleks Golgi atau badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur. Jika berbicara fungsi, kompleks Golgi bermanfaat untuk banyak hal, diantaranya membentuk kantuk atau vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, menjadi tempat